Masih bersama kami dalam Fajar Berkah. Pasti berkah. Bersama Ustadz Ahmad nih, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita ya, semakin menarik sekali gitu ke depannya ini. Nah, Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi nih. Belajar bahasa Arab, terkait dengan belajar bahasa Arab nih Pak Ustadz. Kan Al-Quran itu berbahasa Arab ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz cara belajar bahasa Arab untuk mentadaburkan Al-Quran? Baik, Kang Agung, Kang Lui dan sahabat sekalian dimanapun berada, setelah kita membaca Al-Quran, tentu tidak cukup hanya sekedar membaca. Al-Quran bahasa Arab, oleh karenanya maka langkah selanjutnya adalah kita harus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab agar kita bisa mentadaburi Al-Quran. Ilmu yang dipelajari untuk mempelajari bahasa Arab itu adalah namanya ilmu nahu dan ilmu sorob, namanya ilmu nahu dan ilmu sorob. Apa itu ilmu nahu dan ilmu sorob? Kalau bahasa Inggris itu seperti grammar, seperti grammar tata bahasa Arab. Intinya tadi untuk mengetahui kalimat. Kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi sebetulnya kita sudah punya dasar dalam pelajaran bahasa Indonesia, mempelajari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah nanti dalam tata bahasa Arab atau dalam ilmu nahu sorob, disitulah kita akan mempelajari tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sehingga ketika kita membaca suatu ayat, kita bisa memahami alur ceritanya bagaimana. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objek dan keterangan. Itulah kira-kira singkat cerita dari tata bahasa Arab atau disebut apa tadi? Ilmu nahu sorob. Nah lantas bagaimana Pak Ustadz cara mudah untuk kita nih menghafal Al-Quran? Baik, kalau terkait menghafal Al-Quran, tentu ini banyak metode hari ini, banyak juga pondok pesantren tahfidz. Jadi tahfidz itu adalah untuk menghafal. Tidak ada cara yang baik tentu kecuali apa? Kecuali dengan kita membaca secara berulang-ulang. Kang Agung dan Kang Wi dan sahabat Fajar Berkah dimanapun berada, untuk bisa menghafal Al-Quran tentu dengan cara apa? Dibaca berulang-ulang. Kenapa? Karena perintah Iqra dalam Al-Quran selain pada ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diulangi di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Jadi perintah membaca itu 2 kali, bacalah, itu artinya baca itu harus berulang-ulang. Ketika baca itu diulang-ulang, semoga itu nanti akan menyerap, terserap, tersimpan dalam memori kita. Jadi terus diulang-ulang, sahabat sekalian. Berarti Pak, ada nggak sih Pak surat yang harus dianjurkan gitu atau dihafalkan gitu pada saat bulan Ramadan? Baik, Pak? Kang Dwi, Kang Agung dan sahabat Fajar Berkah dimanapun berada, tentunya yang paling pertama surat yang harus dihafal adalah terkait untuk aktivitas sholat. Di dalam sholat ada suatu surat yang wajib dibaca, disebutnya rukun sholat. Surat apa? Al-Fatihah. Jadi pertama yang harus kita hafal adalah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah, di dalam sholat harus ada baca Al-Quran apa lagi? Tentu baca-baca surat-surat pendek. Mulai tentu dengan menghafal surat-surat pendek, minimal mulai dari An-Nas, kemudian Al-Falaq dan Al-Ikhlas, bisa dari belakang, dari juz 30. Agar apa? Agar kita banyak surat yang dihafal, surat-surat pendek, agar ketika kita sholat, maka itulah surat-surat yang kita baca di dalam sholat. Gitu Kang Dwi, Kang Agung. Nah Pak Ustadz, bener nggak sih Pak Ustadz kalau Al-Quran itu dapat menyembuhkan hati dan jiwa gitu Pak Ustadz? Waduh, yang lagi galau mungkin ya Kang Ya. Agung ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sahabat sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, bidzikrillahi dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah tentu juga dengan apa? Selain berzikir, juga dengan membaca Al-Quran. Tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang, tentram. Mungkin yang hari ini agak galau dengan apanya? Dengan pasangannya, calonnya yang belum juga fix,
Yang Betul belum banget. ada kepastian gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Atau juga mungkin yang lagi mau ujian, ini galau dengan persoalan, atau juga yang mau cari kerja, maka bacalah Al-Quran. Baik Al-Quran itu berupa ayat, atau dengan zikir, dengan menyebut nama Allah, atau dengan membaca ayat-ayat Allah. Maka pasti kalau bacanya benar, ikhlas, maka hati akan menjadi tenang. Setenang apa? Saya tanya sekarang, setenang apa? Kalau kita lihat bayi nangis, kasih ke laki-laki, kira-kira bayi itu diam atau makin keras? Keras Pak Ustadz. Kayaknya Keras, makin ya. keras. Makin Baik. keras Pak Iya. Makin Ustadz. keras. Makin Pak, benar-benar. Kemudian bayi itu kita kasih ke perempuan yang bukan ibunya, kemungkinan masih keras? Masih ya? Masih Pak Pak, Masih. masih. Kasih ke bapaknya, diam atau mungkin masih tetap nangis? Kemungkinan bisa Kemungkinan diam Pak bisa Ustadz. diam bisa atau makin juga nangis ya? Keras juga ya. Anggap Pak. aja 50-50 ya. Iya. Tapi kasih bayi yang nangis itu ke ibunya. Langsung Apa yang diam tadi? Pak Ustadz. Adem ya Langsung Pak. diam. Diam. Kenapa diam? Kenapa diam bayi nangis? Padahal si ibunya nggak harus bilang, Dek, ini mama, ini bunda. Harus bilang gitu nggak? Enggak usah sih. Tidak Pak. usah Pak Ustadz. Kenapa bayi itu diam? Karena bayi itu tahu bahwa yang mendekapku ini adalah siapa? Bahwa yang mendekapku ini adalah ibuku yang selama ini mengandungku. Jadi bayi itu diam kenapa? Karena dia tahu itu adalah ibunya. Karena tahu dia itu ibunya. Demikian halnya Kang Agung, Kang Dwi dan sahabat Fajar Berkah dimanapun berada. Ketika seseorang itu baca Al-Quran, faham kepada Robnya, kepada Allah, maka tentunya dia akan tenang. Setenang apa tadi? Setenang bayi dalam dekapan ibunya. Pernah lihat gak bayi gelisah dalam dekapan ibunya? Tidak Pak Ustadz, jarang Pak Ustadz. Jarang banget. Ketika sudah dikasih nen, pasti bayi itu akan tenang. Ingat, setenang bayi dalam dekapan ibunya. Wah, Tenang bayi dalam dekapan ibunya ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana sih Pak mengambil manfaat nih dari dan memaksimalkan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan nih Pak? Ya, memang ada yang bilang bahwa tidurnya orang yang saum itu ibadah. Tetapi kan itu sebetulnya jangan dimaknai dengan hakiki beneran. Karena kalau dimaknai hakiki ya sudah mending tidur. Padahal maksudnya saking capeknya beribadah, baca Quran, sampai kelelahan. Ya, kelelahan kan tertidur. Itu baik. Tapi kan tentu masa tidur aja. Artinya isilah detik demi detik dari bulan Ramadan itu, terutama di siang hari, dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Quran. Baik Al-Qurannya berupa mushaf, atau Al-Qurannya berupa yang ada di handphone, di HP atau di gadget, atau juga Al-Quran yang sudah ada di dalam memori kita. Karena apa? Karena satu huruf yang dibaca dari Al-Quran 10 kebaikan, bahkan lebih di bulan Ramadan, tentu juga tadi akan mempengaruhi stabilitas emosional mental seseorang. Orang yang membaca Al-Quran tentu kelihatan lebih adem, lebih tenang, tidak galau, Lebih fresh Tidak gitu ya, galau. Pak ya. Sama lebih fresh nggak sih Pak? lebih fresh. Biasa sekali. Walaupun mungkin dompetnya lagi nggak terlalu tebal, nggak apa-apa. Yang penting apa? Baca Quran. Semoga nanti Allah memberikan pertolongannya. Oh, berarti Pak, bener kalau misalnya itu, bisa nggak sih Pak dengan membaca Al-Quran kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan akhirat gitu Pak? Baik. Kalau dia itu membaca Al-Quran, ikhlas semata mengharap ridho Allah, Allah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah ridho kepada dia. Kenapa? Karena dia juga ridho kepada Allah. Ciri ridhonya apa? Beribadah. Salah satu bentuk ibadahnya baca Quran. Maka ketika Allah ridho, Kang Agung, Kang Dwi dan sahabat Fajar Berkah dimanapun berada, ketika Allah ridho kepada seseorang, semoga nanti lancar urusannya. Apa? Lancar Lancar urusannya. urusannya. Urusan apa? Dunia dan akhirat. Masya Allah. Semoga lancar Masya Allah. urusannya, Allah lancarkan urusannya, dan Allah kabulkan apa yang dicita-citakannya. Jadi lancar urusan, mencapai apa yang dicita-citakan. Masya Allah. Masya Allah banget. Nah,
keutamaan membaca Al-Qur'annya tuh harus nggak sih Pak di waktu-waktu tertentu? Ya, memang di waktu kapanpun sebetulnya itu baik, tetapi tentu ada keutamaan. Keutamanya kapan? Keutamanya tentu adalah di sepertiga malam. Nanti di dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili, dan di antara sebagian waktu malam itu fatahajjad bihi, bertahajudlah kamu, salat tahajudlah kamu, tentu diikuti dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Jadi keutamanya ada di sepertiga malam. Sepertiga malam ya Pak Ustadz ya. Oke, buat pemirsa di rumah yang akan menanyakan nih ke Pak Ustadz langsung, bisa menghubungi kontak 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.